Allah, salah satu mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bahkan oleh para ulama dikatakan mukjizat yang azimah, yang paling raya yang diberi kepada Muhammad adalah Al-Quran. Hal demikian terbukti ketika Pak Matayan orang Arab memang terkenal dengan persyair-persyair dan para penjaga-penjaga, sehingga salah satu keunikan daripada lisan Arab ketika dikalam sesuatunya dengan mudah untuk ditamsil dalam bentuk syair ataupun berbentuk bait. Maka kadang-kadang menyebutnya nak berno ilmu hadis ataupun ilmu nahwu, pada kalian ulama yang ketika dipakai seribe syair lagi malam ataupun kadang-kadang 2 minggu saja. Walaupun ketika ditanya tadi untuk mengulit-ulit bahkan turun Hanafi menambah kehebatan daripada lisan Arab. Sehingga ketika Al-Quran para pensyair ketika dihadapkan Al-Quran kepada orangnya langsung juga yakin bahawa mungkin manusia diciptakan dalam selaka Al-Quran. Tutunan bahasa lah, makna sif. Dalam istilah sif ilmu balaghah, ilmu ma'ani tertunai, ilmu badai tertunai, ilmu bayan tertunai, ilmu kata dari segi salah pun lagak, dari segi nahwu pun dan sebagainya madu secara. Yang kehebatan daripada Al-Quran. Bahkan diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir kehebatan Al-Quran. Namun yang kalau beriman kepada Rasulullah maknanya, kalau beriman kepada Rasulullah tapi karena akui tentang kehebatan daripada Al-Quran. Soalnya yaitu Amr bin As. Ceritakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika dia Amr bin As Pak Musalamah Al-Kadzab. Kemudian Musalamah Al-Kadzab Pak Amr bin As. Wahai Amr bin As, yang disampaikan oleh sahih kata yakni Muhammad dalam padu-padu muronyo. Kemudian dijawab dari Amr bin As, padahal Amr bin As bahasanya dalam Islam dalam beriman kepada Rasulullah. Jawab dari Amr bin As, oleh Muhammad dalam padu-padu muronyo dan disampaikan satu surat yang wajizat. Ini bahasa Arab wajizat maknanya diringkas. Cuma dihepok ayat surat tersebut. Balighah, ringkas kemudian balighah yang mubalaghah, makna dan syarat hana kira dari segi musabaq ilmu. Kemudian itu dari Musalamah Al-Kadzab. Pada suratnya jawab dari Amr bin As, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kali ini Musalamah Al-Kadzab itulah Pak Amr bin As menyebutkan surat yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Muhammad, maka Allah Taala pun diturunkan ayat sedemikian kepada dia. Karena Musalamah Al-Kadzabnya tidak urus yang dakwah sebagai nabi yang dijamin. Bahkan terkenal Musalamah Al-Kadzab tersebut ketika peperangan di masa Khalifah Abu Bakar, yang nama peperangan tersebut dengan peperangan Yamamah. Bahkan ketika perang Yamamahnya dia dekat para penghafid Al-Quran yang sahih, sehingga salah satu penyebab terbentuknya Al-Quran dalam bentuk mushaf dan itu baca olehnya adalah ketika peperangan Yamamah para penghafal Quran yang sahih. Itulah salah satu penyebab daripada tersusunnya Al-Quran dalam bentuk yang ini. Kemudian dikirim Musalamah Al-Kadzab. Berarti Allah Taala juga lagi bertren ayat dan lainnya kepada dia. Jadi Amr bin As dibaca. Baca dari Musalamah Al-Kadzab. Ya wabrun anta uzunat wa sadrun sataraka hifdunatri. Bahasa adanya dulu lebih dulu. Wahai kelinci, engkau mempunyai 2 telinga yang besar, engkau mempunyai dada yang besar. Pekerjaan engkau menutup lubang. Jadi ketika telinga oleh Amr bin As, yang dipegang oleh Musalamah Al-Kadzab, makna analagah dalam tentang ilmu hadis manfaat. Sehingga itu di Amr bin As, wallahi demi Allah dan yakin bahawa kata itu hai Musalamah, belumnya yakin katanya orang yang sudah
sendiri. Sehingga dengan masalah musalamah tersebut dengan al-kadzab, anak suruh dengan sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang dalam beriman kepada Rasulullah, padanya Amr bin As, diakui tentang kehebatan Al-Quran dunia, khususnya tentang surat Al-Asr tersebut. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah Amr bin As yang dalam beriman kepada Rasulullah diakui kehebatan daripada surat Al-Asr tersebut? Betul. Bahkan Imam Asy-Syafi'i disebutkan, lau tidak para nas, seandainya manusianya fikir tentang ayat Al-Asr tersebut, la wasa'atuhu, maka akan diluah makna-makna yang terdapat di dalam surat Al-Asr tersebut. Bahkan oleh Ahmad Sawi di dalam Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain disebutkan, ini cantiknya ada sampannya, Mas. Ayat ini adalah surat Al-Asr. Walaupun lafaz yang sedikit, namun maknanya kuat. La yakif indahat, maknanya la yakif hana berdiri di sisihan, menyobah hitam kogi. Wadai dari kadang itu hukum makna daripada surat Al-Asr tersebut antara. Kemudian hukum makna Al-Asr. Sampai dari orang yang dalam beriman maka diakui hebat surat Al-Asr, tapi tidaknya yang kadang ini dipulai Islam kadang-kadang ada hukum makna. Maka hukum makna asal di dalam tafsir Jalalain artikan makna asal tersebut dengan hukum makna. Yang pertama artikan makna asal tersebut dengan dahrul, masa. Kemudian artikan makna asal tersebut dengan ba'da zawal ilal ghurub, menyembah tandanya bukan rumput. Dalam artian itu Allah Taala bersumpah dengan nama watai bukan rumput. Kemudian sahabat berpendapat mengatakan makna daripada asal tersebut adalah salatul asri, demi sembahyang asar. Namun ketika kita yang di dalam tafsir Kasir, artikan makna asal tersebut dengan yang lebih luas. Nah, makna sebagai mufassir artikan makna dengan dahrul masa. Kemudian artikan makna adalah lailat wan nahar, demi ulo dan malam. Kemudian yang artikan makna demi masa Rasulullah dan sebagainya. Namun yang menarik, ketika kita nyobalah di dalam tafsir Ibnu Katsir artikan makna daripada asal tersebut. Az-zamanu ta'afi harkatu bani Adam minal syarri wal khairi. Makna asal zaman yang terjadi dalam zaman tersebut aktivitas gerak daripada Bani Adam daripada perbuatan kebaikan ataupun perbuatan keburukan. Punya ini tadi sederhanakan. Makna zaman yang terjadi dalam zaman tersebut aktivitas. Hanya jauh itu makna tentang umur. Sama dengan menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Taala bersumpah dengan zaman ataupun umur yang diberi Allah Taala kepada manusia. Jadi kepada dunia itu, kepada pukul makhluk Allah Taala dengan kumpulan umumnya yang berubah. Pun jauh dari sumpah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan khusrin. Makna khusrin. Dalam tafsir Ibnu Katsir artikan makna daripada khusrin kasaratin wa halakin. Manusia di dalam keadaan rugi dan dalam keadaan binasa. Pada akhirnya nalihat apa dibabih bagi bapak. Tapi nama kita yang manusia hayawanun mati, hanya beda ras, hanya beda kulit. Pukul katanya Islam ataupun katanya kafir, arti nama katanya Nabi wasaf dengan hayawanun mati, yakni insan katanya mati dalam keadaan rugi dan mati katanya dalam keadaan binasa. Bahkan yang menarik daripada ayat ini, dia pengkhabaran daripada Allah Taala. Paling-paling dipakai ada tauhid kabo. Karena dalam istilah ilmu balaghah lebih mendekati ilmu ma'ani. Panjang dipakai lafaz tauhid tersebut ketika ada pengingkaran daripada mereka. Panjang dia dalam hukum. Kuatai dan kira-kira hukum hai penting dia sebagainya. Namun di dalam ayat ini Allah Taala dipakai heboh lafaz tauhid. Yang pertama wal asri, menyebab ilmu ma'ani, buku guna sumpah untuk tauhid bahasa yang kita ucapkan. Yang pertama. Kemudian inna huruf berfaedah bagi tauhid. Kemudian ketika pengkhabaran lafil muslim huruf bagi tauhid. Dalam artian itu, ketika ada kabar dari Allah Taala kepada beliau bahwa gedanyonyo dalam keadaan itu, gedanyonyo dalam keadaan binasa, Allah Taala begitu kuat bahasanya dengan heboh kalimat. Hana mandu buku yang lain kuat heboh kalimat. Dalam artian sih bermakna ketika Allah Taala berpegang gedanya dalam keadaan binasa, gedanya dalam keadaan rubuh, gedanya ingkari.
fatih katanya dalam keadaan itu. Katanya menganggap keberhasilan ketika harta. Katanya menganggap ulangnya keberhasilan ketika finansial katanya kabere. Jabatan katanya kabere. Pangkat katanya kana. Mantunya persepsi katanya ulangnya yang mungkin di kalangan masyarakat. Namun Allah Taala mencegah punya mandang menang persepsi keberhasilan, budayanya mandang gagal, budayanya mandang dosa, budayanya mandang binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namun di amanatkan pada ayat selanjutnya disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang hana rugo, kecuali orang-orang yang hana binasa, yang pertama orang yang beriman. Nawasah iman baru itu. Kemudian berbicara tentang iman. Lepas bicaraan tentang iman tauhid kepada Allah. Bicara tentang iman tauhid maka hanya dilepas daripada pembicaraan yang tentang bersyukur kepada Allah. Iman kepada Allah Taala merupakan rukun yang pertama daripada iman itu. Yang menjadi pertanyaan Allah. Sudah batasan bedanya ditentukan oleh syarat untuk beriman kepada Allah. Sudah batasan. Kadang-kadang budaya mengatakan hanya menguasai nama istilah, substansi ataupun mazmun yang kandung dalam istilahnya kita yang ada sebut. Maka berdoa, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Cuman batasan yang diulang secara ekster batasan kita yang beriman kepada Allah. Kadang-kadang nyata orang itu. Maka disebutkan di dalam kitab Ummi Barahim karangan daripada Imam As-Sanusi yang maksud daripada iman kita kepada Allah adalah ma'rifah. Makna ma'rifah juga ada takrif makna ma'rifah al-jazmul muwafiqu an-dalil. Jaga keyakinan kita sesuai berdasarkan dalil baru dikira dan iman kepada Allah. Sehingga dalam halnya oleh para ulama berbeda pendapat. Yang pertama menjadi pertanyaan untuk syarat sah iman kita ini adalah ma'rifah betul. Dalam arti gede kataku Allah Taala nasibut wujud, Allah Taala nasibut yang Allah Taala nasibut bakal hingga seluruhnya. Namun hanya dalil itu hari dirasa manusia dalam halnya dalil secara akli ataupun dalil secara nazari. Pendapat yang pertama itu hanya sah iman kita. Dan so yang bukan berpendapatnya di antara Imam Ajwaini yang terkenal dengan Imam Haramain, murid daripada Imam Al-Ghazali, pengarang daripada Bait Mandan, Lataiful Syarah yang biasa ada dulu, murid hebat akal. Kemudian seorang yang berpendapat hansah iman kita yang dikunyah Hananabat, di antaranya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nama beliau wali mazhab fiqhiyah adalah Maliki. Ini dulu yang berpendapat. Murid hebat akal yang berpendapat yang mengatakan bahwa menyuhana nazar hana ada pakai akal kita yang baju untuk memikir kadar ketuhanan yang dituntutkan di dalam agama hansah iman kita ini. Kadang-kadang saya menengok dari hansah iman tak hana biasa-biasa saja. Namun oleh Imam Sanusi dan Ibnu Arabi hasil kesimpulan daripada bahasanya disebutkan di dalam kitab Kifayatul Awam wa yukafirani hal lam yakfir. Jumlah kafir, dianggap kafir orang-orang yang hanya menguasai dari akli ataupun dari nazari. Kafir tidak. Ketika kafir pun sembahyang sah, han. Ketika ada kafir rukuk sah, han. Mantu hukum syariat, hukum-hukum hasah budaya hukum punya budaya dalam sah iman menurut pendapat yang pertama. Cuma menurutnya benar. Bahkan orang kafir disiksa oleh Allah Taala di pertama dalam neraka sabar kan gara-gara kafir. Tapi gara-gara intinya semaya syarat semaya harus beriman. Sehingga saya dalam ayatnya bahkan dalam dunia fikih yang termasyhur ayat budaya oleh Allah Taala bahwa orang kafir masyarakat rasul sekali dia pun pertama dalam neraka sabar jauh dari orang kafir Islam mengaku dengan Islam namun gara-gara bagian daripada orang yang semaya. Kan gara-gara kafir jauh itu kan gara-gara kamu mau kafir, tapi gara-gara kamu bukan bagian daripada orang yang sembahyang. Ada sembahyang sah kan? Karena syarat daripada segala syarat memenuhi upah iman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Imam yang dapat balik dan yang kedua. Ada pendapat pertama yang kira-kira atau pakai akal jihad itu untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala memang wujud.
dalil na ulai tengok dalil nabari dia lupa dia ulai tengok contoh betul kuno dalam yang wajib secara mujmal hana ayat secara takfiri sebagaimana yang benar oleh ulama kalam hana ulai jadi kadang Allah Taala nasibut wujud ada bukti na alam maka di mana alamnya na alam dan alamnya berubah-ubah dan dia yang mengubah dan berubah so ubahnya Allah ya tak tabiah nilai lima tek enak payah datur baru kira kita rasa nah cuma alam apa itu cuma dia nak tahu orang yang dulu kadang-kadang dia mau macam kata dia begini kita yang kamu orang yang bukan ilmiah padahal yang paling wajib ulama datang itu merno ilmiah ke ilmiah dia pun balik tetap ilmu tauhid dia boleh di ilmu itu merno ilmu tauhid kabeh ilmu tauhid baru beranjak pada ilmu yang lain cuma depois kamu yang panjahit dan bangkon royo itu hang bangkon le kali pakan hang bangkon duku kita jalan nyala kita buka baju ni anak dia mahali dia mengni muhtaj dia pada rupa selama dah syarat baru bangkon dosa jadi tidak mau yang pertama kurban anil Islam baru pertama Islam yang kedua kepada anil ulama jauh daripada ulama mana ulama itu jamaah daripada alim hana ulama alim dia lah sabok kecamatan lah sabok kampung hana ulama alim nyo baru surah kita yang kampung je selain bayang dah itu BBK dumput hana tapi nyo dah kena masalah dan rumah madan dia kita kembali dan supaya menambah ilmu kembali ya apa kemudian timbul pendapat yang kedua mengatakan untuk syarat sah imannya hanya boleh nazar, hanya boleh kuasai dalil secara nazar, akli ataupun dalil yang berbuat dia akan yang hanya boleh. Namun hukum itu cuma wajib ya. Dia dapat pakai akal bilanya untuk tak fikir tentang kadar ketuhanan sampai yakin dia boleh. Tak ada badiah yang mati yang hukum itu wajib. Konsekuensi itu menyo bedanya. Ada kuasa dalil daripada nazari tersebut kita nyo kira bermaksiat dalam Allah. Nah bahaya itu bahaya. Bahkan kita nyo umur 40, 60 dia nyo. Nah ni yang ini. Ketika ada hanya kita nyo dan dalam keadaan adil maka kena makan berwasam maksiat. Kita ketika nazar sama dengan dosa ketika hanya itu Nora ada macam hangsa dan dalam tak kuasai dia kita yang berdoa dalil akli dalil wujud Allah Taala dah dirubuk di atas hingga pada mutakallim yang baik akhir mana orang hangsa yang baik pegang secara umum makin mana dia yang boleh kuasainya sama dengan efektif hidup pada pernikahan ini hadirin yang dimuliakan Allah yang pendapat ya pendapat itu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wajib nazar tak pakai fikiran dia untuk membuktikan tentang wujud Tuhan kita bakal hingga seterusnya wajib nazar tersebut kepada orang yang memiliki fikiran yang sahih ahliyah dalam sahihah orang yang ada kemampuan untuk berfikir dengan fikiran yang objektif yang sehat yang betul memang orang yang betul bahana bagaimana sama dengan walaupun ada tempat itu yang hukum namun ilmu nabi hukum menurut dalil-dalil yang mari hukum ini tidak wajib. Maka dari Imam Syafi'i di dalam Hasyiah Syafi'i ala Ummi Baladin disebutkan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mahir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan oleh Syekh Nawawi Al-Badani dalam kitab Tasyifatus Sajjah disebutkan tentang martabat iman yang pertama martabat iman kita klaim. Kita cuma ada bentuk Allah Taala wujud kita maka daripada kau pegang. Sedangkan dalil akal kita nyo hai rupa yang kita nyo berkira kepada orang yang maksiat macam itu. Lama mati Tuhan ada menolong, pakai akal dia untuk memikir tentang kadar ketuhanan yang diwajibkan dalam syariat, kita nyo berkira kepada orang yang maksiat. Namun tak juga dalam hukum sepatutnya bagi kita nyo orang yang maksiat, orang yang nakal. Tentu harus tak ikhtiar pak masalah-masalah yang tergantung sah untuk yang lain pak tanya terdiri yang iman. Monya betul-betul yang dalam beliau ada yang masalah ilmu dalil akli.
dalil nazari tersebut bedanya manhaj pendapat karena bahwa bedanya sah hadirin yang dimuliakan Allah. Yang yang pertama, urang baru berkira terlepas daripada kebinasaan. Urang baru berkira akan berhasil. Yang pertama adalah beriman. Kemudian ayat beriman Kepegang bahwa faedah mutlak jamak wa amilus salihah, beramal dengan amalan yang salih. Dalam kata-kata salih dijamak dua perkara. Yang pertama, kita yang menunaikan seluruh hak Allah Taala yang wajib. Allah Taala beribu dengan sembahyang, Allah Taala beribu dengan menjaga dan sebagainya, haji dan sebagainya. Yang baru sebuah syarat. Sedangkan syarat yang kedua, kita yang berfikir orang yang saleh ketika menunaikan seluruh hak manusia yang ada di atas dunia. Hak manusia yang ada di atas dunia. Orang lain aman nyawang daripada kita yang tinggal di syarat dunia. Orang yang pokok tidak hukuman mati. Maka harus kita berlakukan karena kita ikut pemerintahan. Dalam halnya kita imam yang bukan cok wilayah. Kemudian yang harus selamat kau daripada adanya hingga kita berkira orang yang saleh berselamat keturunan kau daripada adanya. Makanya kita bina lahir maknanya wanita yang kengkon karena apa kan yang adanya tatap ada keturunan kau yang kau. Kemudian pula hak kau dari adanya berselamat kau daripada lisan adanya. Maka dalam halnya mereka mengumpat, mereka fitnah kau. Bahkan yang hek berkata mesti sekiranya yang tahuannya dulu biasa, so tukang pedangnya dulu pedangnya Abu Bakar luar. Menyolah kita minhaj ini ketika lupa syaihi, mana ni kurelo untuk kelimu kata ni, mengkomi Abu Bakar luar. Betul, sekiranya yang tahuannya dulu yang biasa, maka efeknya pada roh saja. Namun jika yang dia upatnya, dia rezekinya dulu yang ilmu Allah tahunya, maka sampai kunan dia mengajar. Jauh dari nah ini lima gitu. Kemudian upat di rumah dia di dalam rumah. Orang yang naik ni Allah. Yang musabah pun tes juga. Yang besar. Kadang-kadang rendah bertanya orang yang dipul ke negara yang kuat. Bahawa tu no bahawa ini no kamu juga ini kuat. Nah udah nggak tu penikmat cinta tempat lima. Wadai itu yang mudah-mudah kita tanya aja. Coba kali kembali. Jak apa yang saya yang dengan bekas itu pukul. Nah, makanya pakai menyebutnya dulu putar di burung alim maka sampai turunan saja. Kata mereka kita mengkatali, Imam Ghazali mengatakan ayah untuk dijawab para sebutkan dalam Fatimah kita membaca 10 dari Imam Ghazali. Kemudian nanti disebut ceritanya dalam kitab Baba Abu Syafi'iyah karangan daripada As-Subki. Imam Ghazali kan dulunya kaya, bahkan memandang rukyah ayah sudah meninggal. Sejuklah Imam Ghazali nya maklumat daripada ayah. Ya. Tapi duka kehebatan Imam Ghazali ini. Dari dasar ayah gawai yang menyegejak pak ulama fikah tetap keluar daripadanya berdoa ya Allah Tuhanku lebihkan yang kedua kepada fikah. Ketika dia mau minta keklik tadi. Jika dia nasihat habis keklik berdoa dengan ya Allah Tuhanku lebihkan yang kedua yang ketika itu dah habaknya pun tersentuh hatinya maka Allah Taala menjawab permintaan daripada ayah Imam Al-Ghazali maka nanti saudara daripada Imam Al-Ghazali dan dengan Ahmad beliau memang orang yang paling tasawuf dan bahkan terkenal dengan pewarna kemudian kejauh dalam Imam Ghazali benda punya dalam mazhab Syafi'i Imam Ghazali nya banyak menjatuh Islam. Kemudian banyak ashabil wujud guru yang sangat hebat yang dikombinasikan di antara ilmu tauhid, tasawuf dan ilmu fikih. Jadi ada kalian yang kita biar mengertinya sebenarnya kombinasi di antara fikih dan tasawuf dengan kehebatan. Bahkan oleh As-Subki itu sudah mana Imam Ghazali nya Hanawi yang mudim sudah balik Imam Ghazali. Bahkan karena hikmah Imam Ghazali Hanali oleh yang terbalik Imam Ghazali. Yang balik Imam Ghazali. Pada kalian ayah sudah tahu. Yang ketika nak lepas baju mak ujung job napai, nak ulun buat bukan buat. Ketika nak pakai baju bukan tu masjid. Sayang dia buat. Makanya itu pelihara mana-mana, hari mana-mana punya orang punya ilmu jadi. Bah kita boleh, upat kita boleh.
alim. Malimnya gambar yang tapi sudah ilmu yang dikuasai. Dan macam malim, ternyata alim. Alim tak berilmu, tupu majnun, kuliah banyak, belajar kuat. Buat orang kampung ada besar mana Muhammad. Pegah hukum Nabi. Nyo yang payah terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan yang pertama, beriman kemudian beramal dengan amalan yang saleh. Nyo nak tetap dalam kehidupan dunia yang baru dunia berkira kehidupan dunia yang berhasil. Kemudian mengingat waktu ketika itu Hanafi tidak mudah ni wasabil hak ibang pun hak karena nafai haknya nafai istilah melalui mende lagu pakai kepada mana sawab benar kemudian hak tersebut pakai kepada nama Allah. Kemudian ketika lafai wasawal jika sawasiat pada plus dibek-bek itu baru hukum di makna daripada ayat tersebut. Karena mengingat waktu ketika menona kesempatan kali itu maka akan lebih mudah menjawab tawasul hak dan tawasul hak ibang pemahaman menurut penuh tafsir dan ilmu yang lain. Mudah-mudahan dalam boleh membuat Al-Quran dengan kesalahan harap ibu ingat dan ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات